pakai jilbab, jadi dia ngecek sorban itu jilbab. Yang kita Habib Lutfi yang pakai sorban, jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu sensitif, Ahmad Aidil ya. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan, menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini, guru kami, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Sony Eranata alias Ustadz Maher At-Tuwailibi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian bernuansa sara di media sosial Twitter. Sony terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling tinggi 1 miliar rupiah. Kalau buat cantik pakai jilbab, jadi dia ngecek sorban itu jilbab. Bisa melihat ya bagaimana karakter manusia yang bernama Maher ini, Sony Eranata ya, Ustadz kaleng-kaleng ini menyiksa anak-anak kecil ya. Manusia yang tidak suka anak-anak, manusia yang suka menyiksa anak-anak itu adalah manusia biadab. Umat berapa kek mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gua. Lihat ya, lu berhadapan sama siapa? Gua wanita Amazon, gak akan biarin lu berkeliaran di luar. Aku bicara, tau gak? Bicara. Sesuai kartu identitas penduduk atau KTP, namanya Sony Eranata, umur 28 tahun. Tapi di media sosial lebih dikenal sebagai Maher At-Tuwailibi atau Ustadz Maher dengan akun Twitter @ustadzmaher. Sony, pemilik akun @ustadzmaher, dicokok penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan menetapkannya sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial Twitter. Dikutip dari Antara, Sony ditangkap kediamannya di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis pukul 04.00 WIB pagi. Tersangka ditangkap karena yang bersangkutan melakukan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata Kadif Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argoyono di Jakarta, Kamis 3 Desember 2020. Dalam penangkapan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni 3 ponsel pintar, 1 tablet merek Samsung, sebuah KTP atas nama Sony Eranata. Tersangka ditangkap untuk menindaklanjuti adanya laporan polisi bernomor LP-0677-10-10/2020 tertanggal 27 November 2020. Irjen Argoyono menjelaskan, usai ditangkap, tersangka Sony langsung dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Juga akan dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang telah diamankan, ujar Argo. Dalam kasusnya, tersangka Sony diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antar golongan atau SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jejak kontroversi Maher At-Tuwailibi. Pada tahun 2017 lalu, Ustadz Maher At-Tuwailibi dalam ceramahnya menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara togut, di mana pemerintah bagian dari musuh Islam. Hal itu diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Ormas yang digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Negara ini sebenarnya, Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya, monyet-monyet berseragam coklat itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Mereka anti kepada Islam. ISIS itu kambing hitam saja. Hizbut Tahrir dibubarkan lewat Perpu nomor 2. Itu kambing hitam. Pancingan. Nanti kalau sudah berhasil ini HTI, maka akan dibubarkan ormas-ormas lain. Bisa jadi Tarbiyah, itu kan, Tafakufiddin, LDKI, pecahan-pecahan PK dulu, Partai Keadilan. Bisa saja kelompok-kelompok kita Tarbiyah, gerakan-gerakan Hasmi misalnya, Tanzim Siri, ini dibubarkan juga oleh mereka. Karena negara ini negara togut. Negara ini tegak di atas sistem kufur. Kenapa Indonesia belum merdeka? Loh, merdeka dari jajahan secara fisik iya, tapi belum merdeka dari jajahan secara ekonomi, ideologi, kebebasan berdakwah. Mana bebas? Hizbut Tahrir aja dibubarkan oleh pemerintah, betul nggak? HTI itu dibubarkan, padahal apa? Apa pernah HTI itu mengkafir-kafirkan pemerintah? Pernah HTI mengkafir-kafirkan Pancasila? Tidak. HTI membuat suatu konsep penegakan syariah dan khilafah ditawarkan kepada negara. Nggak mau ya sudahlah, ikrah hafiddin. Tapi biarkan kami, kasih kami tempat sebagai warga negara yang baik, sebagai anak cucu para pahlawan kemerdekaan, yang kami adalah warga negara Indonesia, patuh taat kepada undang-undang yang berlaku. Kami diberi kebebasan oleh konstitusi untuk mendakwakan ajaran yang baik selama tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Kenapa dibubarkan lewat Perpu 2 itu? Perpu nomor 2 itu zalim, Perpu nomor 2 itu sesat, Perpu nomor 2 itu harus diberangus. Selain itu, dirinya juga mengubarkan fitnah dan provokasi bahwa dengan Undang-Undang Ormas akan digunakan pemerintah untuk membubarkan gerakan Islam lainnya. Untuk itu, menurutnya Undang-Undang Ormas tersebut harusnya dilawan oleh kelompok Islam. Tak cukup sampai di situ, kontroversi Ustadz Maher At-Tuwailibi masih berlanjut. Dirinya juga sempat menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh aktivis Permadi Arya alias Abu Janda. Dirinya dipolisikan atas tuduhan menyebarkan ancaman pembunuhan di media sosial. Selain masalah dengan aktivis Permadi Arya, lagi terorisme itu tidak punya agama, terorisme punya agama, dan agamanya Islam, dan gurunya si Maher ini. Ustadz Maher juga pernah membuat unggahan kontroversial pada video potongan ceramahnya yang viral di dunia maya, namun telah diklarifikasi. Perbuatan pembunuhan kepada Pak Wiranto terkutuk, kita kecam. 6 orang dibunuh, apa maksudnya? Kita kecam, tapi tunggu dulu, siapa dianya itu kita harus usut dong. Jangan langsung menebarkan opini Islam radikal. Ini mau menciptakan image si Abu Bangsat Al-Tolol ini bahwa Islam radikal, HTI. Tah kapan HTI? La ilaha illallah. ISIS pula katanya. Sejak kapan ya Allah? ISIS mau bunuh orang pakai pisau Naruto. Terbaru adalah perseteruan antara Ustadz Maher At-Tuwailibi dengan Nikita Mirzani. Dalam video yang ia unggah di akun Twitter @ustadzmaher, kurang lebih 2 menitan itu meminta Nikita Mirzani untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik. Namun Ustadz Maher malah dikecam oleh netizen karena terdapat kata-kata hinaan dalam video yang menyebut Nikita Mirzani sebagai lonte.
Bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, saya Maher Atwai Libi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumah saya. Ngomong-ngomongin lonte, polisi aja nggak bisa buktiin gua lonte. Coba cari, jangan lo cari-cari berita dari Google. Kayak bilang-bilang gua takut, nggak ada gua takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gua, sama orang tua gua yang sudah almarhum dan anak-anak gua. Saya Lalu Nikita Mirzani membalas Maher dengan unggahan tak terduga. Nikita sampai mengungkit masa lalu Sony Eranata. Nikita mengunggah surat pernyataan dari istri Maher yang bernama Susi Wiwati yang mengaku pernah menjadi korban kekerasan. Begitu juga anak-anaknya selama jadi istri Ustadz Maher pada kurun waktu 3 April sampai 15 Juni 2020. Hal ini juga yang menyebabkan Ustadz Maher dan istrinya bercerai. Dalam surat itu ditulis, Ustadz Maher telah memukul dan mengancam anak-anaknya. Tuh Maher baca, bentar lagi masuk gue lo gue bikin, tulis Nikita. Nikita juga membagikan foto Ustadz Maher yang sedang terbaring di rumah sakit. Ia menyebut saat itu Ustadz Maher sakit karena menghina Nahdlatul Ulama atau NU. Maher dulu lo sakit parah habis menghina NU, mau sakit lagi lo habis maki-maki gue, kata Nikita. Dan terakhir, kontroversi Maher ketika netizen mempersoalkan unggahnya terkait foto Habib Lutfi. Saat mengunggah foto Habib, ia memberi caption yang membuat publik geram.